Kenapa anak muda Indonesia lebih bangga jadi PNS daripada pengusaha sukses? Kalau kamu ditanya, apa cita-cita kamu sebenarnya? Kenapa jawaban PNS jauh lebih sering terdengar daripada pengusaha sukses? Padahal jadi pengusaha bisa bikin waktu, bebas finansial, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan buat banyak orang lain di sekitarnya. Tapi kenapa ya sebagian besar anak muda Indonesia justru lebih bangga jadi PNS? Pertanyaan ini bukan sekedar soal pilihan karir, ini menyentuh cara kita memandang masa depan, warisan cara berpikir generasi sebelumnya, dan bahkan struktur sosial ekonomi bangsa ini. Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh sejarah panjang, kebijakan pemerintah, dan rasa aman yang sangat kita damkan. Hari ini, kita akan mengupas alasan mendasar di balik fenomena itu, dari budaya, ekonomi, hingga psikologi sosial. Dan di akhir video, kita akan menemukan apakah benar jadi PNS lebih baik atau sebenarnya kita sedang terjebak ilusi rasa aman. Mungkin kamu pikir ini cuma soal gaji tetap atau pensiun bulanan. Tapi sebenarnya ada 3 lapisan besar yang bikin mindset ini begitu kuat. Yang pertama, warisan sejarah. Yang kedua, krisis kepercayaan. Dan yang ketiga, pola pikir aman yang diwariskan turun-temurun. Ketika faktor ini bekerja diam-diam bahkan tanpa sadar, orang tua kita mendorong kita ke jalur itu sejak kecil. Kita akan mulai dari sejarahnya karena di sanalah akar masalahnya dimulai. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis biar kalian nggak salah paham apa yang saya sampaikan. Dan supaya kalian nggak salah paham apa yang saya sampaikan, disclaimer dulu ya, saya sini nggak ada menyalahkan profesi siapapun. Jadi terserah. Saya hanya ingin mengetahui kenapa anak muda zaman sekarang malah lebih pingin menjadi seorang PNS daripada seorang pengusaha yang sukses dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang di sekitarnya. Jadi pastikan kalian like dan subscribe video ini supaya kalian menemukan konten-konten yang bermanfaat bagi diri kalian pribadi. Pertama, warisan sejarah. PNS sebagai simbol status sejak masa kolonial Belanda. Pegawai negeri saat itu disebut amtenar, dianggap sebagai jabatan terhormat. Hanya kaum pribumi tertentu yang bisa masuk birokrasi setelah kemerdekaan. Status ini berlanjut, PNS adalah simbol kecerdasan, kesetiaan pada negara, dan kepastian hidup. Era Orde Baru memperkuat citra ini. Pemerintah menjadikan PNS sebagai tulang punggung birokrasi dan memberi jaminan stabil, gaji rutin, tunjangan, dan pensiun. Di masyarakat pedesaan, punya anak PNS jadi kebanggaan keluarga banget. Bahkan sering diumumkan di hajatan. Status ini begitu mendarah daging sehingga sampai hari ini banyak orang tua berkata, kalau kamu hidup mau enak, ya jadi PNS saja biar hidup tuh aman. Yang kedua, rasa aman finansial versus ketidakpastian usaha. Jadi pengusaha butuh modal, mental, dan siap gagal. Data BPS menunjukkan 50% UMKM tutup di 5 tahun pertama, sementara PNS gaji datang tiap bulan bahkan saat krisis ekonomi. Anak muda yang tumbuh di keluarga sederhana melihat gaji tetap sebagai tiket keluar dari kemiskinan. Mentalitas yang penting aman diperkuat oleh pengalaman krisis ekonomi 1998 dan pandemi 2020 di mana usaha banyak yang flops tapi PNS tetap digaji. Akibatnya kita cenderung menghindari risiko dan memilih jalan yang pasti meskipun peluang jadi kaya lebih kecil. Yang ketiga, tekanan sosial dan budaya kolektif di Indonesia. Kesuksesan diukur oleh pengakuan sosial, bukan hanya pencapaian pribadi. Ketika seorang menjadi PNS dipandang stabil, mudah diterima calon mertua, jelas karirnya tidak dianggap main-main seperti bisnis yang naik turun. Prestasi sosial kadang dianggap lebih bermartabat karena bekerja untuk negara. Sebaliknya, jadi pengusaha muda sering dipandang tidak jelas. Kalau gagal, ya dicibir. Kalau sukses, malah kadang dianggap sombong. Budaya kita belum sepenuhnya menghargai risiko dan inovasi. Yang keempat, pendidikan mencetak pekerja bukan pengusaha. Sekolah di Indonesia cenderung mengajarkan patuh dan hafalan, bukan kreativitas dan keberanian mengambil risiko. Sejak SD kita diarahkan untuk mencari kerja, bukan menciptakan kerja ataupun lapangan pekerjaan. Pelajaran kewirausahaan sering hanya formalitas saja, tanpa praktik nyata membangun bisnis. Akibatnya, mindset pengusaha jarang terbentuk.
Jadi pegawai terlihat sebagai jalur paling logis. Yang kelima, minimnya role model pengusaha. Siapa pengusaha muda Indonesia yang jadi panutan nasional? Sedikit sekali media kita lebih banyak mengangkat kisah pejabat, artis, atau influencer, bukan inovator bisnis. Padahal kalau kita lihat di luar negeri ada Elon Musk, Mark Zuckerberg, Stephen Jobs yang jadi ikon global. Anak muda Indonesia jarang punya idola pengusaha lokal yang kisahnya diceritakan secara masif. Jadi, kenapa anak muda Indonesia lebih bangga jadi PNS daripada pengusaha? Jawabannya ya karena kita dibentuk oleh sejarah panjang yang memuliakan PNS sebagai simbol kesuksesan, diperkuat oleh rasa aman finansial yang sangat kita cari, dan ditekan oleh budaya kolektif yang masih mengukur kesuksesan dari pandangan orang lain. Bukan berarti PNS salah, pekerjaan ini mulia dan penting untuk negara. Tapi kalau semua anak muda cuma mau jadi PNS, siapa yang akan membuka lapangan pekerja baru? Siapa yang akan menciptakan inovasi baru di negara ini? Zaman sudah berubah, ekonomi digital, startup, dan peluang global membuka jalan baru. Pengusaha nggak lagi harus punya modal miliaran. Kadang cukup ide brilian dan keberanian untuk memulai. Pertanyaan ini sekarang bukan cuma mau aman atau berani, tapi apa arti kesuksesan buat kamu? Aman dari resiko atau bebas mengejar potensi?